Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 9. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran yang tertunda pada minggu kemarin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi yang tertunda pada minggu kemarin, yaitu tentang adab pergaulan dan akhlak terpuji yang ada dalam kegiatan sehari-hari dari pemuda-pemudi Islam. Kenapa di sini ditekankan untuk masalah akhlak? Karena kita tahu bahasanya pergaulan remaja pada saat ini sudah sangat banyak sekali yang menyimpang dari ajaran agama Islam, terutama di kalangan remaja, sehingga mereka terkadang tidak melihat lagi rambu-rambu yang ada dalam agama Islam. Sedangkan kita tahu bahasanya apabila remaja Islam sudah tidak lagi melihat rambu-rambu yang ada dalam agama, sehingga mereka tidak mempunyai akhlak yang terpuji lagi, maka negara tersebut akan hancur. Ya, apabila dalam satu negara akhlak daripada remajanya sudah tidak baik lagi, maka negara itu akan hancur. Sebagaimana ada dalam sebuah syair mengatakan, fa innamal ummamu ahlakuma bakiyat wa inhumu zahabu ahlakuhum zahabat. Yang artinya adalah sesungguhnya sesuatu negara itu akan berdiri apabila akhlaknya masih ada. Tapi ketika akhlaknya sudah tidak ada, maka negara itu pun akan hancur. Jadi anak-anakku sekalian, perlu sekali di sini kalian sebagai generasi Islam untuk selalu menjaga norma-norma daripada akhlak yang Islami. Sebab apabila akhlak ini tidak dijaga, maka yang akan terjadi adalah keresahan sosial, kehidupan masyarakat tidak harmonis, tidak tentram, kemudian ikatan solidaritas menjadi runtuh. Jadi secara gambaran bahasanya sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan keseharian. Jadi anak-anakku sekalian, di sini perlu sekali kalian menerapkan akhlak yang terpuji dalam pergaulan remaja. Dengan siapa aja kalian bergaul, maka harus dijaga akhlak Islaminya sehingga akan terjadi keharmonisan. Di sini ada klasifikasi pergaulan yang perlu kalian lihat sehingga kalian bisa menempatkan diri kalian sesuai dengan siapa kalian bergaul. Yang pertama adalah kalian harus menjaga pergaulan apabila kalian bergaul dengan yang paling dekat sekali, pertama dengan orang tua. Jadi yang pertama kalian harus menjaga pergaulan dengan orang tua dengan menghormatinya, berkata sopan santun, lemah lembut, pamit jika hendak pergi, mengucapkan salam, patuh terhadap perintahnya. Nah, ini salah satu dari adab bergaulan dengan orang tua, sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi kamu harus berbuat baik kepada orang tua sebagai lanjutan dari ibadah kepada Allah dan tidak mensyirikatkan Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Itu dengan berkata sopan, tidak membantah perintahnya, kan, mendoakannya. Itu yang menjadi adab kepada orang tua. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalian bisa menjaga adab dengan guru. Guru itu adalah orang tua kedua setelahnya orang tua kalian di rumah, karena guru ini yang memberikan ilmu kepada kalian. Sebagaimana dikatakan bahasanya wakirru man tata'allamuna minhu.
kita diperintahkan untuk wakirru, memuliakan orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu. Jadi Bapak Ibu guru ini perlu kalian hormati, jaga kehormatannya. Jangan sampai kalian berkata di depan lain, di belakang kalian menjelekkan daripada guru tersebut, apalagi menjelekkan kepada orang lain. Tapi kalian harus menghormatinya sebagaimana kalian menghormati orang tua, karena guru ini adalah sebagai orang tua kedua setelah orang tua kalian. Kalian mengetahui ilmu pengetahuan sehingga kalian menjadi pintar itu adalah karena guru kalian berusaha untuk supaya kalian bisa terbebas dari kebodohan. Bergaul dengan guru yang kedua. Yang ketiga adalah bergaul dengan lawan jenis. Ya, jadi kita tidak bisa terhindar bahwasanya kita diciptakan ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, bagaimana kita menjaga pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, karena tahu bahwasanya laki-laki dan perempuan ini adalah berlainan jenis. Maka berlainan karakter dan berlainan aturan juga. Maka hendaknya kalian juga menjaga rambu-rambu batasan yang harus kalian lakukan apabila kalian bergaul dengan teman kalian yang laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki bergaul dengan perempuan harus dijaga batasan-batasannya. Begitu juga ketika perempuan bergaul dengan teman kalian yang laki-laki juga harus dijaga batas-batasannya. Ya. Karena dalam Islam itu ada yang namanya mahram, yang mana untuk mahram ini harus dijaga sekali batasan-batasannya. Jangan sampai kalian melanggar batasan-batasan tersebut sehingga tidak ada pemisah antara laki-laki dengan perempuan. Ini yang harus dijaga. Kenapa? Karena apabila tidak dijaga, banyak sekali yang akhirnya terjerumus kepada pergaulan bebas, berzina segala macam dengan lawan jenisnya. Nah, ini yang sangat dihindari dalam agama Islam, makanya harus dijaga. Yang keempat adalah bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya ini teman-teman, baik itu teman sekelas ataupun teman sepermainan yang sebaya dengan kalian. Artinya umur-umur kalian tidak jauh-jauh beda lah gitu. Jadi kalian juga harus menjaga. Menjaganya seperti apa? Saling harga menghargai, tidak saling menghina satu dengan yang lainnya. Kalau perlu saling menasihati apabila melihat ada temannya yang melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan yang salah, maka disinilah gunanya nasihat menasihati. Dan kita tidak egois dengan teman tersebut, sebab kalau misalnya egois masing-masing ingin supaya dia terlihat lebih dari yang lain atau lebih mementingkan kepentingan dirinya daripada yang lain, maka yang terjadi adalah apa? Keributan akhirnya. Karena apa? Awalnya karena tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Oke? Ya. Di kalangan remaja hari ini banyak sekali apabila dalam pergaulan tuh saling ejek, saling sebut nama orang tua, saling sebut dengan nama-nama yang kurang pantas. Nah, ini yang menimbulkan keributan. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? Banyak di kalangan remaja ini tawuran, ya. Ini apa awal sebetulnya? Awalnya yaitu dari saling mengejek, mementingkan kepentingan pribadi daripada yang lainnya. Oke. Nah, jadi ini 4 rambu-rambu pergaulan, prinsip pergaulan. Yang pertama, kita harus menjaga prinsip pergaulan dengan orang tua, yang kedua dengan guru, yang ketiga dengan lawan jenis, yang keempat adalah dengan teman sebaya. Kenapa harus dijaga rambu-rambu ini? Karena apabila tidak dijaga maka akan terjadi ketidakharmonisan yang seperti Bapak tadi sampaikan. Maka harus dipahami di sini batasan-batasan Islam tentang pergaulan ini harus sangat dijaga sekali supaya tidak terjadi kerusakan, baik itu kerusakan pada diri sendiri, keluarga, lingkungan, ataupun pada negara lebih besarnya lagi. Maka di sini kalian harus menjaga rambu-rambunya. Yang pertama, rambu-rambu dalam pergaulan adalah hendaklah setiap muslim menjaga pandangan matanya dari melihat lawan jenis secara berlebihan. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya ghaddul basar, yaitu menjaga pandangan baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Kenapa? Karena dari mata ini
akan timbul syahwat. Ketika syahwat itu sudah menjalari kehidupan seseorang, hati seseorang, maka dia akan mengajak untuk berbuat maksiat. Makanya ini harus dijaga. Yang awal-awal sekali harus jaga pandangan, apalagi melihat perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Jangan sampai kita membiarkan mata kita jelalatan ke sana kemari, sehingga akhirnya apa? Timbullah syahwat. Ketika syahwat antara lawan jenis, maka akan timbul perzinahan. Ini yang dilarang dalam agama Islam. Apabila perzinahan sudah merajalela di kalangan umat, maka tunggulah kehancurannya. Jadi yang pertama ini adalah kita diperintahkan untuk menjaga pandangan kita. Menjaga pandangan ya. Jadi jangan sampai mata kita jelalatan kemana-mana. Yang kedua, hendaklah setiap muslim menjaga auratnya. Aurat itu adalah batas yang diperbolehkan dilihat oleh orang lain. Jadi aurat yang tidak boleh dilihat itu untuk laki-laki. Kita sudah tahu batas aurat yang tidak boleh dilihat itu adalah baina surati warukbah. Jadi yang tidak untuk laki-laki ini lebih ringan. Aurat yang paling utama daripada laki-laki itu ada antara pusar dengan lutut. Itu adalah aurat yang utama. Yang lainnya untuk laki-laki tidak dikatakan sebagai aurat. Boleh dong kalau begitu kita memakai pakaian yang ketat, tidak boleh juga ya. Untuk laki-laki pun sama. Sebab akan memperlihatkan lekukan-lekukan tubuhnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, begitu juga kalau tadi batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dengan lutut. Sedangkan untuk perempuan ini batasannya adalah seluruh tubuh daripada wanita tersebut. Ya. Jadi untuk wanita ini adalah auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi kalau laki-laki tadi hanya antara pusar dan lutut. Kalau untuk perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, jangan sampai kita membuka aurat kita sehingga terlihat oleh orang lain. Kenapa ini kehancuran terjadi sekarang? Karena satu, wanitanya membuka aurat di mana-mana, kemudian yang laki-lakinya tidak menjaga pandangan. Ya. Jadi ini harus dijaga untuk anak-anak perempuan ini, terutama dari kecil kalian sudah biasakan menjaga menutup aurat kalian, sehingga ketika kalian sudah terbiasa dari kecil, maka sampai besar pun kalian akan selalu menjaga. Pakai kerudung, pakai jilbab, pakaian jangan yang ketat, kemudian jangan juga yang transparan. Ya, ini pakaiannya tidak ketat tapi transparan, tetap saja kelihatan bagian dalamnya. Ini yang akan menimbulkan pandangan yang liar daripada lawan jenisnya. Maka ini harus dijaga. Yang kedua tadi, yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Ya, misalnya saja kalian berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Nah, ini juga ada pergaulannya tidak boleh seperti ini ya. Kenapa? Ketika ada lawan jenis sudah berdua-duaan di tempat yang sepi, maka setan yang ketiganya akan mengajak untuk berbuat yang dilarang oleh agama, yaitu berbuat zina biasanya. Maka di sini harus dijaga. Yang kedua adalah laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan fisik secara langsung. Ini juga sebetulnya harus dijaga ya. Kalian yang sudah pada balik ya, ataupun yang teman-teman kalian ini sebetulnya sudah bukan muhrim kalian lagi. Tidak boleh yang kalian apalagi pegangan segala macam, itu tidak boleh. Ya, bersentuhan untuk salaman saja tidak boleh. Jadi ini yang harus dijaga. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan keinginan untuk lebih lanjut lagi.
Ketika kita sudah bersalaman ataupun berpegang tangan, berasa oh ini tangannya lembut ataupun apa, maka kita akan berfantasi lebih jauh lagi. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjauhi pembicaraan atau cara berbicara yang bisa membangkitkan selera. Ya, di sini terutama untuk kaum wanita ya. Ketika berbicara ataupun ngobrol dengan temannya, maka jangan sampai suaranya itu dibikin-bikin lenjeh, dibikin-bikin manja-manja begitu ya. Kenapa? Ini akan menimbulkan selera daripada lawan jenis kalian. Wah, ini cewek ini manja segala macam. Akhirnya pikirannya jauh ke depan, pikiran yang tidak betul. Kenapa? Karena dari pembicaraan, dari obrolan ini. Makanya apabila ngobrol dengan teman kalian, maka ngobrollah dengan biasa. Jangan terlalu dimanja-manjakan seperti apa. Itu yang keempat. Yang kelima, usahakan tidak bersentuhan kulit dengan lawan jenis, walaupun dengan berjabat tangan. Ya, ini yang harus kita jaga. Apabila tidak dijaga, maka akan timbul hasrat daripada kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Ketika sudah ada hasrat dari keduanya, maka setan akan masuk dalam kehidupan kalian, membisikkan perkara-perkara yang tidak baik. Maka anak-anakku sekalian, ini yang harus dijaga. Dan yang keenam, ini yang harus dijaga sebetulnya, tidak melakukan ikhtilat, campur ya, campur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Tidak ada yang mengawasi. Jadi di situ tidak ada batasan laki-laki dan perempuan, saling bercampur satu dengan yang lainnya. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Jadi anak-anakku sekalian, Islam itu sebetulnya sudah sangat-sangat komplit sekali dalam membimbing kita mengarungi kehidupan ini. Dari hal-hal yang paling kecil sekalipun, sangat detail sekali, sehingga hal-hal yang sangat besar itu sudah diatur dalam Islam. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk mengikuti ajaran agama Islam ini. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Tolong kalian camkan apa yang ada dalam video ini, karena ini merupakan video pembelajaran kalian. Catat apa yang menurut kalian penting ya, dan amalkan apa yang sudah kalian pahami, karena itu inti daripada pengajaran. Kalian pahami, kemudian kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak cukupkan pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dari penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.